Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu sebab penghalang hidayah, dan telah kita sebutkan beberapa hal pada pertemuan yang lalu, perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah bersamaan dengan terangnya dan jelasnya hidayah tersebut. Di antara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah mahabbatul ahal wal aqarib wal ashirah, terlalu cinta kepada keluarga, kerabat dan keluarga. Ya, keluarga, istri, anak, kerabat dan saudara-saudara. Ini di antara hal yang bisa menghalangi untuk kita menjalankan hidayah yang kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara fitnah-fitnah yang akan melanda anak manusia adalah keluarga yang dia punya. Ya ayyuhalladzina amanu inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharuh. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kamu dari mereka. Sebagaimana mungkin yang sudah pernah kita sampaikan, musuh yang diinginkan dalam ayat ini adalah musuh yang dibangun di atas kecintaan. Karena seseorang sangat cinta kepada istrinya, sangat cinta kepada keluarganya, akhirnya dia melepaskan apa yang dia tahu tadi dari kebenaran. Dan berapa banyak fitnah bagi kaum laki-laki yang itu tidak hanya menimpa dari orang-orang yang belum menikah, dari fitnah wanita itu, tapi fitnah wanita itu juga terkadang memakan korban dari orang yang sudah menikah. Bagaimana maksudnya? Ya, seorang laki-laki yang terkadang dia bisa bersikap di atas rel dari jalan yang dia ketahui, namun terkadang terkena rayuan wanita, hilang dia. Ya, dia berkomitmen untuk bekerja jujur. Ya, dia berkomitmen untuk tidak masuk apa yang itu bukan bagian darinya. Berkomitmen dia. Ketika dia pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya terkadang meminta A, meminta B, meminta C, meminta D. Kalau seandainya saya memenuhi semua apa yang diinginkan oleh istri saya, dari apa yang saya kerjakan sekarang tidak akan mencukupi. Akhirnya apa? Akhirnya mulai sedikit karena gak enak sama istri. Ya, karena terlalu cinta sama istri, akhirnya bagaimana dia harus bisa memberikan semua apa yang diminta oleh istrinya. Musuh nggak ini? Banyak nggak terjadi seperti ini? Ya, kalau kita mau meneliti, justru paling banyak orang-orang, mohon maaf ya, orang ditangkap KPK lah misalnya atau apa lah namanya, itu kalau kita menelusuri paling dalam karena apa? Istri belakang, minta beli ini, minta beli itu, minta beli ini, minta beli itu. Iya, makanya Allah ingatkan kita.
ingatkan kita dengan musuh yang satu ini. Ya, dan juga Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa? Pemimpin dalam wanita, dalam rumah tangga. Ketika perempuan yang sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan laki-laki itu menjadi bawahan dalam rumah tangganya, inilah sebab-sebab ia akan bisa memberikan kerusakan dalam rumah tangganya. Disinilah bentuk laki-laki harus berada sebagai pimpinan rumah tangga dalam keadaan dia tidak menzalimi istrinya. Gitu caranya. Dia menjadi pimpinan rumah tangga tetapi tidak menzalimi istrinya. Ya, karena kalau seandainya ini terlepas, beraneka ragam kerusakan akan terjadi. Iya, disebutkan oleh Syekh di sini, fayara annahu idza taba al-haq wa khalafahu wa ab'aduhu wa taraduhu anhu wa hadha sababul baqa khalqun kathirin min kuffar baina qaumihim wa ahlihim wa asyairihim. Dan dilihat orang-orang yang mereka sudah mengetahui kebenaran, justru dia menyelisih kebenaran tersebut dan dia menjauhi kebenaran tersebut. Ya, dan ini sebab banyaknya orang-orang kafir di antara kaum mereka dan keluarga mereka, ya, dikarenakan terlalu cinta dengan kerabatnya, terlalu cinta dengan keluarganya. Ya, contoh lain, antum misalnya bekerja di sebuah tempat pekerjaan yang itulah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, ya, pekerjaan yang dimurkai oleh Allah. Yakin antum 100%. Dan antum sebagai laki-laki sudah memprediksi sepahit apapun kehidupan yang akan saya jalani selama tangan ini masih ada, ya, dan kaki ini saya masih bisa melangkah, insya Allah saya akan bisa memenuhi apa yang diinginkan, apa yang mencukupi untuk istri dan anak-anak saya. Yakin sekali, 100% yakin. Namun terkadang ketika tidak didukung oleh istri yang soleha, ya, itu bisa, ya, keinginan yang tadi sudah menggebu-gebu itu bisa menjadi ibarat kerupuk yang disiram air, langsung meleleh. Ya, oleh karena itu para jomblo yang belum menikah, hal yang paling terpenting untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, adanya ketaatan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah keluarga Nabi. Bagaimana kesolehan seorang suami, kesolehan seorang istri melahirkan anak-anak yang soleh dan kuat, dan sama-sama saling bantu-membantu, bahu-membahu menjalankan apa? Perintah Allah. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim tidak mendapatkan anak, ya, beliau terus berdoa kepada Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbu, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang akan tumbuh dewasa. Pada waktu itu Ibrahim umurnya 86 tahun. Tiba-tiba beliau hijrah dari negerinya ke kota Mekah. Ya, di tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir. Ketika Nabi Ibrahim berangkat berjalan, istrinya bertanya, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Ya, mungkin dikhawatirkan kalau seandainya dia melihat istrinya, siapa yang enggak sedih? Ya, seorang suami yang baru saja punya anak, ya, tiba-tiba ditinggalkan di tengah padang pasir.
Antum menoleh, kasihan nggak kira-kira? Kasihan nggak kira-kira? Antum nih mau berangkat safar misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Ya, istri antum ngantarin antum ke bandara. Ya, dia gendong anak kecil. Ya, 10 hari padahal di rumah kulkas full makanan. Semuanya sudah antum siapkan. Kira-kira sedih nggak? Sedih nggak kira-kira? Anaknya masih bayi digendong, yang satu pegang begini. Sedih nggak kira-kira? Pasti sedih kan? Ya, bisa-bisa antum membatalkan perjalanan. Atau mungkin perjalanan tadi niatnya mau 10 hari, bisa-bisa dipotong setengah, 5 hari. Nggak tega, kasihan. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan di tengah padang pasir. Sehingga beliau tidak menoleh kepada istri dan anak, khawatir nanti apa? Karena kasihan. Ini kan fitnah kan? Fitnah kan? Fitnah. Kemudian istrinya bertanya lagi, wahai suamiku, kemana engkau hendak pergi? Tetap Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada istri dan anaknya, takut beliau, kasihan. Sehingga beliau lebih memilih istrinya daripada perintah Allah. Akhirnya ketiga kalinya istrinya berkata, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Lihat bagaimana ketika kita punya istri yang salehah, pasti dia akan mendukung kalau disebut nama Allah. Kata suaminya, iya. Kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Saya punya cerita. Ada seorang suami, dia ceritakan langsung kepada saya. Dia poligami. Tiba-tiba diketahui oleh istrinya. Diketahui oleh istrinya yang pertama. Akhirnya istrinya yang pertama minta diceraikan. Minta cerai karena dia sudah menikah dengan istri yang kedua. Ketika istrinya marah-marah, ya, kemudian suaminya mengatakan, "Dia takut sama Allah. Ini perintah, ini syariat Allah. Ini sunnah Nabi. Apakah kau tidak takut dengan azab Allah? Tidak taat dan patuh dengan suamimu?" Tadi sudah mencak-mencak. Ketika mendengar nama Allah, seperti putri malu. Tadinya masya Allah, disentil sedikit, langsung redup. Begitulah orang-orang yang punya iman dalam hatinya. Ya, disebut nama Allah, langsung bergetar, langsung sadar. Jadi sifat orang-orang beriman Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Tapi kalau seandainya orang bukan wanita salehah, kita ingatkan Allah, Allah, hanya dia tadi. Kan begitu. Beda dengan orang-orang beriman ketika dia mendengar nama Allah Rabbul Alamin. Begitu juga istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah nggak pernah menyanyiakan saya. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kejauhan baru beliau menoleh. Sudah jauh, sudah tidak terlihat dari istrinya lagi, baru dia menoleh. Dia lihat dari kejauhan, sedih, siapa nggak sedih? Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di tengah padang pasir yang tidak ada dedaunan dan tidak ada pepohonan. Jagalah mereka. Dan subhanallah, Allah jaga. Allah jaga ketika ibunya Ismail mencari air, berlari dari bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba di kakinya Ismail keluar air. Disebut dengan air Zam-Zam sampai hari ini. Masih kita manfaatkan. Sebesar apapun perjuangan seseorang, maka sebesar itu pula yang keabadian yang Allah abadikan di muka bumi ini. Ya, itu prinsip yang antum harus pegang. Ketika antum menjalani keistiqomahan, menjalani ujian, menjalani cobaan, maka hasil yang akan kita dapatkan sebesar mana perjuangan itulah akan kita dapatkan.
Kalaupun kita tidak mendapatkan dunia, pasti Allah akan balas di akhirat. Tapi kalau seandainya misalnya tidak didukung oleh wanita yang salehah, ya, Ibrahim mungkin tidak setegar, tapi subhanallah, beliau tegar, mungkin tidak setegar ya. Saya nggak mengatakan beliau tidak tegar, beliau sangat tegar. Tapi ketika didukung oleh istri yang soleh, tambah tegar lagi. Ya, dan di tingkat ujiannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk sekian kalinya beliau dicoba untuk menyembelih anaknya hidup-hidup. Ya, tidak menghalangi sedikit pun Nabi Ibrahim kecintaan kepada anak, kecintaan kepada keluarga, menghalangi beliau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu wahai anakku? Apa kata anak yang soleh ini yang dididik dengan kesolehan? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apapun yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Ketika Ibrahim menyembelih anaknya, wa talahu lil jabir, kemudian ibu Ismail itu diletakkan di tempat penyembelihan, keduanya saling berhadapan. Ini ujian besar ini. Anaknya di depan sudah disembelih, di tangannya sudah ada pisau, saling bertatap wajah. Wa talahu lil jabir, kata Allah. Berat nggak kira-kira? Tapi di tengah beratnya ujian yang harus dijalani oleh Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan dukungan dari anaknya. Wahai ayahku, ikat aku kuat-kuat, ikat aku kuat-kuat wahai ayahku. Aku khawatir kalau seandainya aku melawan nanti engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Aku khawatir, ikat aku kuat-kuat. Dan jauhkan pakaianmu dari darahku wahai ayahku. Jangan sampai nanti ibuku sedih melihat darahku berlumuran di bajumu wahai ayahku. Ya, dan subhanallah, beginilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum ujian itu datang menimpa kita, perlu bagi kita untuk mendidik keluarga kita di atas ketaatan kepada Allah. Ketika kita suatu saat mendapatkan ujian yang hari ini mungkin kita bekerja, semua kemudahan bisa kita berikan kepada istri kita, semua kebutuhan bisa kita berikan kepada anak-anak kita, yang namanya roda kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari di mana kami putar kehidupan mereka. Ya, yang tadinya kita berada di tempat yang tinggi, bisa saja suatu saat kita berada di tempat yang bawah. Yang tadinya kita bisa memberikan apa saja untuk anak kita, tapi sekarang untuk makan saja sekarang sudah sulit. Disinilah kita akan melihat bagaimana kekokohan seorang istri dan anak-anak ketika kita mendapatkan ujian. Insya Allah istri yang soleh, anak yang kita didik dia dengan soleh tadi, dia tidak akan ngomel. Kecintaannya tidak berubah kepada kita, kasih sayangnya tidak berubah kepada kita, karena dia mencintai kita, menyayangi kita bukan karena uang yang kita berikan kepada dia, tapi dia menyayangi kita karena kita sebagai ayahnya, dia menyayangi kita karena kita sebagai suaminya. Tapi wanita-wanita yang jauh dari ilmu, wanita-wanita yang jauh daripada ketaatan, wanita-wanita yang jauh dari agama, ya, dia akan minta cerai dengan kita. Kalaupun terkadang tidak minta cerai, ya, dia tidak selembut dulu lagi, dia sudah tidak semanis dulu lagi, dia tidak sebaik dulu lagi ketika kita punya banyak uang. Ya, ini mudaratnya akan kita dapatkan di masa kita masih hidup. Dan mungkin kita masing-masing punya pengalaman pribadi. Bagaimana di masa kita sudah tua, tidak punya apa-apa, ya sudah sakit-sakitan, di situ kita ditinggalkan oleh istri kita. Karena apa? Karena nggak ada lagi manfaat saya hidup sama dia, sudah miskin, sakit-sakitan. Ini suatu saat akan terjadi pada kita semuanya. Ya, kalau seandainya kita tidak apa?
kita tidak didik keluarga kita di atas ketaatan kepada Allah, akan terjadi pada kita. Akan terjadi. Dan antum nggak melihat sendiri. Ya, antum akan alami sendiri bagaimana perubahan itu akan terjadi. Nah, disinilah butuh untuk kita jadikan menyimbangi. Jangan sampai mereka itu jadi musuh buat kita. Atau akhirnya, ya karena keinginan istri, pekerjaan sudah sulit, akhirnya misalnya jual narkoba, ambil jalan pintas. Karena kemauan istri, mau ini, minta ini. Kita sudah nggak sanggup lagi beri, sudah di PHK di pekerjaan, dia jual narkoba, atau mencuri, atau merampok, ya, atau pinjam uang di bank, atau seterusnya. Makanya Allah ingatkan kita, saya ulangi baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharuh. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian, dan hati-hatilah kalian dari mereka. Jadi jalan yang paling besar menghalangi kita dari kebenaran keluarga. Berapa banyak orang-orang yang sudah mulai rajin ke masjid, mulai rajin ikut kajian, sudah mulai menampakkan sunnah, tapi ya sekedar menjadi omongan di keluarganya. Kamu kok begini, sudah kelihatan tua, ya sudah nggak gaul lagi, sudah nggak enak lagi diajak ngobrol. Ya pokoknya sudah sumpek sama kamu. Cuman sekedar omongan. Ini kan berat ya. Mungkin kalau kita ngomongin sama orang lain kan nggak terlalu berat buat kita kan. Tapi kalau keluarga kita sendiri yang berbicara, keluarga sendiri kita yang protes, itu biasanya kan lebih menyakitkan ya. Nah disinilah kita butuh mengorbankan diri kita untuk Allah. Butuh bagi kita mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, bagaimana kesabaran mereka dalam menjalani agama ini. Karena pasti itu akan datang ke kita setiap saat, setiap waktu. Kalau nggak dari istri, dari mertua. Kalau nggak dari mertua, dari anak-anak. Tidak dari anak-anak, mungkin dari sepupu. Tidak dari sepupu, mungkin dari pakcik. Tidak dari pakcik, mungkin dari makcik. Semuanya pasti kita akan lewati itu semuanya. Nah, tinggal kita memilih. Kita memilih mereka atau memilih Allah. Yang jelas mereka itu yang hari ini tidak suka kita begini, tidak suka kita melakukan ini, tidak suka kita mengamalkan ini, dia tidak akan menemani kita dalam kubur kita. Itu harus diingat. Dia tidak akan menemani kita ketika Allah memanggil dan menyindangi kita. Wahai fulan, kenapa begini? Kenapa begini? Tunggu ya Allah, sepupu saya ya Allah, saya panggil ya Allah. Dulu dia ngajak saya begini ya Allah. Karena dia saya tidak taat samamu ya Allah. Saya panggil dulu dia sini ya Allah. Nggak ada semuanya. Masing-masing kita pertanggungjawaban itu sendiri. Kalau kita sadar, kita semua akan pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Kenapa kita harus berpikir kepada manusia? Ya, di dalam kita bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Jelas ya? Ketika ini sekarang kita berhadapan dengan antara Allah ataukah manusia, kan begitu. Cuman perlu untuk ingat, ambil satu pelajaran yang paling berharga. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Ya, keinginan manusia itu tidak ada ujungnya. Antum harus pegang. Gak ada ujungnya itu. Seperti samudra, lautan yang sangat luas yang tidak ada ujungnya. Begitulah keinginan manusia. Dan antum sebagai manusia tidak akan mampu untuk mengikuti semua keinginan mereka. Maka yang paling penting, yang paling akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kita mengikuti keinginan pemilik hati manusia itu. Siapa? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada kita, antum gak perlu khawatir. Walaupun banyaknya manusia akan memberikan mudarat untuk kita, tak perlu khawatir. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ijtama'u minal jinni wal ins ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka wa 'alaik." Kalau seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul
untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk memberikan kejelekan kepadamu, memberikan kesialan kepadamu, kata Rasulullah, mereka tidak mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah. Dan sebaliknya, seluruh manusia ingin membantu kita, ingin menolong kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kejelekan untuk kita, maka sekuat tenaga apapun itu tidak akan mampu, mereka mampu menolong kita. Oleh karena itu, yang paling harus kita jaga hari ini adalah apa? Apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau seandainya kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, sangat mudah bagi Allah untuk menanamkan rasa cinta manusia kepada kita, karena hati manusia itu milik Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha idza ahabba fulanan fanada Jibril." Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, sesungguhnya aku cintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Dan Allah akan menanamkan rasa penerimaan di hati-hati hamba-hambanya di muka bumi ini. Cuman butuh apa? Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini saja, yang hanya 6 sampai 70 tahun, kita mau sabar atau enggak? Sabar kan kira-kira? Sabar kan? Mulai bekerja, dari mulai mungkin jualan di kaki lima, ya, yang hanya laku mungkin 5 mangkok, 7 mangkok. Jual burger mungkin hanya laku 2 sehari, 3, tapi tetap sabar, besok kerja lagi, tetap sabar. Karena kita tahu pentingnya uang untuk menjalani kehidupan saya ini, pentingnya untuk mengisi perut saya. Kita siap bersabar, bekerja dari sebuah perusahaan, dari pekerjaan yang paling ringan, cuci WC, bersihin WC, pelan dari bersih WC mulai naik sedikit jadi kepala, ya, kontrol petugas pembersih WC. Naik lagi ya sudah menjadi staf keamanan di perusahaan. Naik lagi jadi kepala unit staf keamanan. Terus sabar kan? Sabar kan? Tiba-tiba sudah naik kepala kepala tinggi jadi manajer, tiba-tiba turun ke bawah lagi. Jadi satpam lagi. Sabar kan? Sabar. Kenapa kita bisa bersabar untuk hidup 60 tahun ini? Karena kita sadar bagaimana pentingnya rezeki, pentingnya uang untuk menyambung kehidupan saya. Kan begitu? Iya kan? Nah, kalau seandainya untuk hidup 60 tahun, 70 tahun kita bisa bersabar, seharusnya untuk kehidupan abadi kita di akhirat selama-lamanya harus lebih bersabar. Bersabar dari gangguan, bersabar dari omongan, bersabar dari ketidaksukaan keluarga. Insya Allah, kalau kita mau bersabar dan kita kokoh di atas keyakinan kita, suatu saat dia akan apa? Dia ikut dengan kita. Dan banyak, dan antum sudah bisa merasakan sendiri bagaimana dia menentang, antum sudah mulai berubah hidupnya, menentang di awal waktu, tapi subhanallah dikarenakan kekokohan kita, kesabaran kita, akhirnya dia apa? Suami saya dulu nggak seperti ini. Iya, di awal pernikahan saja nggak seperti ini baiknya. Sekarang ngomongnya sudah lembut, tidak suka marah-marah, ya, suka tersenyum, sekarang sabar sekali. Kira-kira tersentuh nggak suami istri? Suatu saat pasti dia akan tersentuh. Keras-kerasnya hati manusia insya Allah akan lembut. Dan ini kita jalani sendiri dalam kehidupan kita. Kita jalani sendiri. Masing-masing antum mengalami apa yang saya sebutkan. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, dari hal yang menghalangi seseorang dari hidayah, sebagaimana mungkin sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, adalah terlalu cinta kepada negeri, terlalu cinta dengan kampung halaman. Ya, ini sebab di antara sebab-sebab yang terbesar seseorang dihalangi hidayah. Dan sebaliknya, ketika hal ini jauh dari diri seseorang, terkadang disitulah Allah membuka hatinya.
Kisah yang mungkin antum tahu semuanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tahu kisah Salman? Dia ini adalah seorang anak ya konglomerat lah pada waktu itu di Kufah atau di Basra di Iran kalau hari ini. Ya, dia ditugaskan oleh bapaknya menjaga api Tuhan yang disembah oleh mereka, Majusi. Karena asal agama di Iran itu apa? Majusi. Dan bapaknya saking cinta kepada anaknya dan tidak terkontaminasi dengan pergaulan luar, itu anaknya dijaga di rumah, nggak boleh keluar. Luar biasa ya. Tapi orang tua hari ini, masya Allah, ya terkadang kambing dan bebek lebih dikhawatirkan daripada anak. Benar nggak? Hai kalian tidak apa kayak, wah mana orang berpung belum? Segala lek kambing, lengkap kambing lang berpung, kamangrib. Tapi anaknya nggak pulang, sudah jam 8, jam 10 malam nggak pulang, biasa. Jadi kambing lebih dicintai, ya bebek lebih dikhawatirkan daripada anaknya. Kalau mungkin bebeknya ya udah kelihatan dari jauh sudah mulai digiring oleh orang, wah langsung dikejar itu. Aite ilmu horme ya. Anak perempuannya pagi dijemput sama si Rocky, malam diantar sama si Doni. Biasa ini senyum. La haula wala quwata illa billah. Begini kondisi. Ini orang di zaman jahiliyah, dia kurung anaknya supaya tidak terkontaminasi dengan pergaulan luar. Dikurung anaknya. Iya. Sampai tiba suatu saat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya. Karena ada suatu urusan yang bapaknya terpaksa meminta anaknya untuk keluar dari rumah dengan sebuah urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan Salman Al-Farisi melihat gereja pada waktu itu. Kemudian dia penasaran, apa ini? Dia coba masuk ke dalam gereja, kemudian dia mengatakan sesungguhnya agama ini lebih baik dari agamaku. Agamaku menyembah api, disuruh jaga api, selama-lamanya dia jaga api. Di sini ada sedikit pergerakan beda dengan apa yang diyakini oleh dalam agama ini. Akhirnya subhanallah, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, ya, dia minta kepada pendeta pada waktu itu, antarkan saya di mana asal agama ini. Diantarkanlah Salman Al-Farisi ke negeri Syam pada waktu itu. Karena di Syam ada negeri asal agama Nasrani sebelum datangnya Islam. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan segala kemewahan yang dia miliki yang diberikan oleh bapaknya. Untuk apa? Menggapai hidayah. Iya, dan sebaliknya seperti yang saya sebutkan tadi, karena sudah berada di area nyaman, sudah berada di kampung, ya hidupnya sudah nyaman, walaupun dia tahu di kampung saya ini kalau saya duduk di kampung saya masih rusak terus. Tahu dia sadar. Kalau saya terus-menerus di sini dengan pergaulan saya, dengan teman-teman saya, apalagi keluarga saya yang memang tidak mendukung saya untuk melakukan apa yang saya tahu dari kebenaran, tapi apa? Alah kagak menolak, tinggal di situ dia nggak pindah-pindah. Dia tahu konsekuensi kita tinggal di sini mudarat buat saya. Tahu deh, ya berat untuk dia melangkahkan kakinya karena terlalu cinta dengan negeri, terlalu cinta dengan kampung halaman. Banyak nggak seperti ini? Banyak nggak? Sangat banyak, sangat banyak. Tapi subhanallah, bagaimana Salman Al-Farisi menjalani kehidupan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ayyuhal ikhwah, dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak orang-orang yang merantau ke Jakarta, ke Surabaya, ya, atau ke Makassar atau kemana saja, tiba-tiba pulang Lebaran, ya, sudah penampilan sudah berubah, ya, sudah mulai tumbuh,
ya rambut-rambut di dagunya, ya sudah mulai rajin ke masjid. Ya, terkadang justru ketika dia meninggalkan negeri. Makanya perlu ya bagi yang masih muda ya, mungkin yang tua-tua kan repot kan berpergian lagi, yang masih muda-muda ya pergi berjalan di muka bumi ini. Jangan tinggal lahir di kampung itu, SD di kampung itu, SMP di kampung itu, SMA di kampung itu, belajar agama di kampung itu juga. Ya jadi ya begitu-gitulah. Ada masuk sesuatu dari luar, anak tahu yang salah. Coba dia pergi, ya di Sigli, pergi ke Banda Aceh. Oh sudah mulai, di Banda Aceh begini, sudah mulai terbuka sedikit. Terbuka urusan agamanya, terbuka urusan dunianya. Antum kalau berbicara dengan orang yang memang di situ terus-menerus nggak bergerak di kampung itu terus, apa aja kita bicarain capek kita, bener nggak? Capek nggak? Capek. Tapi coba merantau, pergi merantau ke Banda Aceh, ya sudah mulai luas sedikit wawasannya. Ya nanti merantau lagi ke Medan, lebih luas lagi wawasannya. Merantau lagi ke Jakarta, pergi atau lagi kemana? Itu akan membuat wawasan seorang itu akan luas dan agama juga akan terbuka dengan dia bergaul dengan manusia. Makanya antum kalau sudah punya anak, ya sudah tamat SMA, ya antum bisa merasakan aman dia berjauh dari antum kirim. Apakah belajar agama keluar ataukah misalnya kuliah, tapi ditempa dari sekarang agamanya, dididik sekarang untuk dia takut sama Allah. Jadi kemanapun dia pergi dia akan selalu ingat dengan orang tuanya. Dan berapa banyak orang-orang mengenal kebaikan, mengenal sunnah di tempat dia merantau. Yang dulunya dia di Aceh, mungkin di masjid dia itu ada pengajian. Ya di masjid kampungnya itu ada sunnah, tapi nggak tergerak hatinya. Tapi terkadang ketika dia merantau, dan saya banyak dapat, ya terkhusus Lebaran, ada saja orang menelpon saya ingin ketemu. Ya tiba-tiba dari mana? Tadi saya kenal pengajian di sana, di sini, Jakarta, di Surabaya, begini. Ya, dan ini hal terpenting buat kita berjalan. Ya, bukan pergi khurut ya, berjalan. Ya merantau, mencari rezeki, mencari ilmu. Ya, insya Allah kita akan melihat banyak hal di luar sana. Ya, apalagi bisa pergi luar negeri, tanah Arab misalnya, akan lebih terbuka lagi wawasan kita. Bisa difahami ya? Tapi kalau duduk di kampung saja, itu saja. Dan dari sisi dunia juga, dari sisi dunia ya. Tadi kita bicara dari sisi agama. Dari sisi dunia, berapa banyak orang yang merantau, orang terkhusus kita orang Aceh. Kemanapun kita pergi, kita akan lihat orang Aceh apa? Di Kalimantan dengar, udah jadi kepala bagian Pertamina di Balikpapan. Pergi sana, di sana orang Aceh jadi kepala ini, jadi staf ini. Kemana kita pergi kita dapatkan apa? Orang yang merantau itu biasanya lebih berhasil dunia dan akhiratnya, insya Allah. Ya walaupun enggak semuanya ya, dan bukan berarti orang tinggal di Aceh berarti jelek, enggak, saya nggak maksudkan itu. Cuman yang saya maksudkan jangan sampai terkadang seseorang ya dia mengetahui kebaikan, mengetahui kebenaran dan terkungkung di kampungnya karena terlalu cinta dengan kampungnya, cinta dengan kota kelahirannya, akhirnya dia pasrah menjalani kehidupan seperti itu. Ya butuh untuk kita keluar supaya bisa melihat lebih jauh. Dan para ulama kita pun berjalan di satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menuntut ilmu, belajar agama. Rasulullah berniaga ke negeri Syam sebelum beliau di atas sebagai Rasul. Talha bin Ubaidillah berniaga ke Syam, ke Kufah, ke sana berniaga keliling mereka berjualan supaya apa? Orang itu punya wawasan yang luas. Bisa difahami ya? Nah, Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Apakah mengenai materi yang sedang kita sampaikan ataukah materi yang lainnya? Berapa menit lagi azan? 5 menit lagi. Berarti bonusnya buat saya kalau tidak ada pertanyaan. Silakan. Sering kan jadi pertanyaan mungkin di luar tema ya. Ya. Mungkin secara umum sering jadi pertanyaan mungkin
kan kita ikut pengajian, saya ikut pengajian di mana Ya. aja. Yang penting kan materinya bagus, Ya. penyampaiannya juga mungkin masuk akal gitu kan. Apakah bagaimana kita menyaringnya? Maksudnya yang kalau ada orang bertanya pengajian yang kamu ikutnya cuma ini. Ya. Kenapa dengan pengajian yang lain yang masalahnya apa? Kenapa mesti kita memilah dan memilih? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Taib, sebelum saya menjawab, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam antum memilih sekolah untuk anak, saya rasa masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengatur pendidikan anaknya. Mungkin anaknya baru lahir hari ini, tapi sudah diatur pendidikannya sampai ke S2. Ini TK-nya di Banda Aceh, saya tinggal di sini. Berarti TK yang paling bagus dan paling dekat baru lahir anaknya itu. Belum dihakikah pun, baru lahir. Iya, nanti SD-nya di sini. SMP-nya di sini karena gurunya bagus, terus sekolahnya disiplin. Walaupun mahal ada masalah. Yang penting anak saya sekolah di sekolah yang terbaik. SMA saya masih ragu anak saya bawa ke Jakarta atau saya bawa ke Singapura. Tapi sepertinya Singapura lebih baik karena supaya komunikasi bahasa Inggrisnya lebih mantap. Iya. Kuliah, kalau kuliah anak saya harus di Australia. Harus. Ya ini baru lahir ini. Kenapa dia begitu ketat untuk memilih urusan sekolah anaknya? Karena apa? Saya ingin anak saya menjadi yang terbaik. Gak boleh kaleng-kalengan, gak boleh cilek-cilek, harus yang terbaik. Apakah ada jaminan? Mohon maaf ya, saya gak maksud siapa-siapa. Apakah ada jaminan orang yang tamat SD, ya gak sempat SMA, itu jaminan dari sisi dunianya ya lebih jelek dibandingkan orang yang kuliah di Amerika? Belum tentu kan? Sesuatu yang nggak pasti. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Berarti tidak akan terjadi mudarat kalau seandainya kita salah pilih sekolah. Justru kadang gara-gara sekolah ini berhasil. Kan begitu kan? Iya. Nah sekarang dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, itu harus lebih berhati-hati, harus lebih ekstra. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, al-ilmu ad-din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Iya, hati-hati. Karena ketika kita salah dalam memilih guru, salah dalam memilih ilmu dalam agama ini, maka mudaratnya itu dunia dan akhirat kita sekaligus. Mudaratnya apa? Dunia dan akhirat kita sekaligus. Ya. Karena kalau seandainya disebutkan ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Ya pokoknya ikut pengajian mana saja, tapi ambil baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Sepakat nggak kira-kira? Boleh kita mengambil yang baik-baiknya dan tinggalkan yang jelek-jeleknya kalau kita sudah sampai tingkat profesor, doktor, profesor, bukan ustadz loh ya. Ya, bukan ustadz, profesor. Yang dia sudah mengerti mana yang baik dan mana yang jelek, bisa dia pahami. Oh ini jelek, oh ini baik. Tapi kita yang baru belajar, saya yang baru belajar, ya belum bisa menilai mana yang baik dan mana yang jelek. Karena kalau saya sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, berarti saya pemberi materi. Saya bisa jadi rektor kalau tahu mana yang baik mana yang jelek. Paham ya? Bisa saja sesuatu yang menurut kita itu baik padahal itu jelek dalam agama. Bisa saja menurut kita itu jelek padahal baik dalam agama.
Karena perkara agama itu sudah jelas mana yang baik, mana yang jelek. Dan terkadang perasaan kita itu akan mengikuti dengan kondisi dan keadaan kita. Saya kasih contoh, dan contoh ini sering saya contohkan. Ada seorang pemuda, ya, sudah 10 kali gagal ta'aruf untuk menikahi seorang wanita. Terkadang bapaknya mau, ibunya nggak mau. Terkadang bapaknya mau, ibunya mau, ya, anaknya juga mau, tapi waktunya tunggu 3 tahun lagi. Ada kadang mau, semuanya sudah mau, tapi maharnya kurang. 10 kali proses gagal. Galau nggak kira-kira? Galau nggak? Nggak galau? Biasa? Hah? Mungkin sudahlah. Mulai sekarang udah. Kan begitu, galau nggak? 10 kali. Tiba-tiba ikut pengajian, pergi ke masjid berwudu, ikut pengajian. Ya, dalam pengajian disampaikan bagaimana cantiknya bidadari surga, cantiknya wanita dunia, nggak mandi 3 hari bau ketiaknya. Ya, cantiknya wanita dunia, baru dikawinin 2 tahun, apalagi punya anak 1, itu sudah nggak perlu dibantal guling, kita badannya sudah besar. Wanita dunia. Apa yang kita mau cari dari wanita dunia? Ini bidadari di surga. Selendang bidadari di surga, kalau seandainya jatuh ke dunia ini, akan redup dunia ini karena tidak mampu untuk menahan indahnya selendang bidadari di surga. Bagaimana lagi kalau bidadari menampakkan wajahnya di dunia ini? Tak mampu dunia ini menahan cantiknya bidadari tersebut. Ngeri nggak dengarnya? Hah? Masya Allah. Ini solusi buat saya ini. Ini paling baik. Apa solusinya? Mau cepat dapat bidadari? Mau segera menikah dengan bidadari? Capek hidup di dunia. Kebetulan mungkin ustadznya juga ngomong, iya, melamar sana ditolak, melamar sini ditolak. Ini saya betul ini. Apa yang diceritakan saya persis ini. Ya, seru ini, seru. Ya, apa kerjanya? Itu togut yang ada di sana. Ya, kita basmi supaya lebih cepat dapat bidadari tanpa mahar. Paling mati sakit cuma detik saja sakit. Buang bom bunuh diri. Banyak nggak bapak dan ibu-ibu? Banyak nggak? Wah, ini bagus ini, bagus. Pak, daftar Pak. Akhirnya apa? Menjadi mudarat. Mudarat dunia dan akhiratnya mudarat. Makanya bahaya mengambil ilmu dari orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak pemikirannya. Karena tidak hanya memudaratkan diri sendiri, tapi memudaratkan orang lain. Bagaimana satu keluarga, istri dan anaknya masih kecil diajak membunuh diri? Coba kenapa? Karena diiming-iming bidadari, diiming surga. Anaknya sendiri dia tega, dia membunuh diri. Ini kan semua karena apa? Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya jihad. Salah jalan, bahaya. Makanya kita ingatkan, bukan berarti kita menganggap kita yang benar, tidak. Kita mengatakan belajarlah ilmu kepada orang yang mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Hati-hati dari orang-orang yang menyimpang, hati-hati, karena dorornya lebih besar. Jelas di sini. Jadi betul-betul kita harus hati-hati, introspeksi, betul-betul ketat. Ya, kita harus selidiki siapa gurunya, di mana dia belajar, ya, di mana dia mengambil ilmunya, ya, bagaimana ini harus kita selidiki. Beli HP 5 juta saja harus telepon sana telepon sini. Masa belajar agama main cilet-cilet ngambil di mana bisa kita? Tidak bisa. Agama ini sesuatu yang mulia karena ini akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kepada kita jalan yang benar, ya jalannya Rasulullah SAW sampai kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.